Halo saudaraku, senang sekali saat ini saya bisa kembali jumpa dengan Anda. Dan di konten saya, Wulan Handayani Channel untuk saat ini, kita akan kembali dalam perbincangan talk show inspiratif. Nah, kali ini saya bersama salah seorang rekan yang luar biasa di kota Surabaya ini. Beliau adalah seorang lawyer atau pengacara, yaitu Bapak Hans Edward. Nah, kita ini kan mau ngobrol-ngobrol nih Pak Hans tentang investasi bodong ya. Investasi bodong. Hari-hari ini lumayan begitu banyak terjadi di negeri kita ini. Nah, sebenarnya menurut Pak Hans sendiri, apakah dalam profesi Pak Hans sebagai seorang pengacara ini, apakah memang investasi bodong ini korban-korbannya banyak sekali atau bagaimana Pak? Apa banyak menangani kasus-kasus yang seperti ini? Iya, makasih Mbak Wulan. Jadi investasi bodong ini biasanya akan muncul pada saat ketika krisis, menjelang krisis ekonomi atau krisis keuangan itu mulai muncul. Dulu masa-masa jayanya investasi bodong itu adalah tahun 98. Ya, kemudian pada saat dia memasuki ketika ada krisis itu ya Pak ya? Iya, pokoknya selalu dikaitkan sama krisis finansial, krisis ekonomi, di mana mesti bunga bank turun, kemudian inflasinya agak tinggi. Nah, orang ditawarin dengan kata-kata bahwa lebih baik uangnya disimpan di investasi bodong ini daripada disimpan di bank, bunganya deposito juga nggak besar, ya kan? Nah, keuntungannya juga bisa lebih berlipat. Nah, hanya bedanya dari tahun kasih nama investasi bodong. Ya, kenapa dikasih nama investasi bodong? Karena kayak yang sudah kalau masuk ke hukum itu ternyata bodongnya itu karena nggak punya izin. Ya, jadi memang dia tidak dilengkapi izin sebagaimana yang dipersyaratkan di undang-undang yang namanya kegiatan investasi, menghimpun dana dari masyarakat itu harus punya izin. Izinnya ya kalau bukan bank berarti dia adalah lembaga keuangan. Itu. Jadi kalau dia ternyata tidak punya izin di baik bidang keuangan, apalagi menghimpun dana dari masyarakat, berarti dia dapat dikategorikan sebagai investasi bodong. Itu. Nah, dalam praktek itu banyak yang investasi bodong ini lebih menggunakan bentuk, mulai dari bentuk perusahaan-perusahaan terbatas PT. Di situ dia bilang kami punya izinnya mulai dari SIUP, TDP, akte pendirian. Oke, tapi sekarang kita bisa cek di OJK, di websitenya OJK, di Waspada Investasi. Waspada Investasi. Waspada Investasi. Apakah perusahaan ini terdaftar apa tidak? Nah, karena kalau di situ dimasukkan namanya aja udah di situ langsung tertulis tidak ada, ya berarti ini bukan perusahaan yang diberikan izin untuk menghimpun dana dari masyarakat. Itu yang utama. Berarti memang ada perusahaan-perusahaan tertentu yang memang diberikan izin oleh OJK untuk mengelola dana masyarakat begitu Pak. Jadi tidak semua. Nah, sebenarnya itu badan-badan usaha apa sih yang diizinkan oleh pemerintah mengelola? Nah, kita break dulu. Sebelumnya jangan lupa like dan subscribe channel saya. Untuk perbincangan kali ini tentang investasi bodong masih bersama Bapak Hans Edward. Ya, kita kembali dalam perbincangan talk show inspiratif bersama Bapak Hans Edward, yang kali ini kita bicara tentang investasi bodong. Nah, sebenarnya investasi bodong yang berkeliaran di Indonesia ini sekarang ini, khususnya di masa-masa pandemi ini Pak, ini munculnya dalam bentuk apa sih Pak Hans? Biasanya itu mereka menawarkan bunga yang lebih tinggi, kemudahan dalam berinvestasinya, tidak perlu lagi persyaratan yang macam-macam. Jadi cukup biasanya cuma dikasih semacam kayak bilet atau sertifikat deposito, bahwa kemudian diberikan semacam ada perjanjiannya, kalau perlu itu dinotaris, kan begitu. Tapi itu tidak menghapus bodongnya atau ilegalnya, karena dia tidak berwenang untuk memberikan pinjaman atau
mengelola dana dari masyarakat. Nah, saya melihat bahwa dalam kasus-kasus yang terakhir, hampir semua perusahaan investasi bodong ini ataupun perusahaan yang non bank ya, itu semua mengajukan PKPU atau pilot karena mereka tidak sanggup untuk mengembalikan dana dari masyarakat tersebut. Nah, tapi karena secara hukum mereka juga belum diproses, karena kan untuk bisa memproses mereka ini disebut bodong, itu kan tentunya merupakan kewenangan dari pidana. Jadi dilaporkannya ke kepolisian. Sepanjang itu tidak dilaporkan di kepolisian, ya mereka tetap dianggap masih beroperasi secara bisnis. Nah, sekarang apa sih persyaratannya untuk bisa dia sebagai perusahaan yang ditunjuk untuk bisa mengelola dana dari masyarakat? Itu tentunya harus berbadan hukum PT. Jadi PT ada direktur, komisaris, ada pemegang sahamnya. Nah, tetapi ada juga sekarang yang menggunakan bentuk koperasi, mulai dari koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha dan lain-lain. Hanya bedanya koperasi yang ini anggotanya yang bukan anggota real ya. Jadi kalau kita lihat di prinsip koperasi itu yang boleh pinjem itu memang hanya anggotanya koperasi. Dibuktikan dengan dia adalah anggota sudah lama, kemudian ada RAT ya, rapat anggota tahunan dan lain-lain. Tapi ini enggak, ini hanya kedoknya aja bentuknya koperasi, tapi menghimpun dana seolah-olah ini anggota koperasi, tapi ya ujung-ujungnya juga uangnya diinvestasikan tapi tidak jelas diinvestasikan kemana, sehingga ketika terjadi rush atau ditarik uangnya rame-rame nggak ada uangnya, atau mengalami kesulitan refund ya untuk mengembalikan uang itu nggak bisa mereka begitu, sehingga kemudian banyak yang ada yang dilaporkan di pengadilan niaga, dimintakan PKPU, dimintakan pilot, ada juga yang dilaporkan pidana, Mbak Wulan, begitu. Iya, dan bagaimana caranya Pak untuk kita bisa mengidentifikasi kita sebagai masyarakat apakah investasi atau dana kita yang kita investasikan ke tempat tersebut ini adalah tempat yang aman atau ini bodong nih ya. Kadang-kadang kita itu sudah periksa, udah kayaknya udah betul, tapi ternyata kok ending-endingnya juga kurang enak begitu, dan akhirnya yang beredar adalah masyarakat mengatakan bahwa oh ini hanya karena COVID-19. Ini bagaimana? Oh iya, sebetulnya cara mengidentifikasikannya itu sebetulnya mudah. Kalau dari kita sendiri, dari sisi kita sebagai awam, kalau ketika kita ditawari dengan adanya sebuah lembaga yang mengaku lembaga keuangan yang bisa kemudian mengelola investasi Anda dengan bunga yang lebih tinggi dari bunga bank, itu seharusnya kita sudah mulai bertanya, apakah ini benar ada ataukah bisa gitu ya, karena itu bisa aja nanti dia menggunakan skema namanya skema money game atau Ponzi atau money game. Ini uang yang kita investasikan itu tiap bulan kita dapat, misalnya kita naruh uang 100 juta, dijanjikan tiap bulan kita dapat 5 juta. Padahal 5 juta itu adalah uang kita yang dipotong tiap bulan dikasihkan ke kita, jadi hanya diputar. Nah, nanti menjelang akhir masa jatuh tempo pasti diminta untuk diperpanjang. Perpanjang lagi dong, supaya ini kan menghasilkan. Ya udah kita perpanjang lagi, tanpa kita sadari ya uang kita juga yang dipotong, atau mungkin gali lubang tutup lubang, ada yang masuk dari orang yang lain, dari nasabah yang lain, karena biasanya pemasarannya adalah getok tular ya. Nah, dan Ponzi itu juga menggunakan sistem kayak model MLM, jadi ada kakinya, ada seniornya seperti itu. Nah, jadi yang pertama sebetulnya adalah satu, kalau perizinan itu mudah, kita tinggal masukkan nama perusahaan tersebut ke website waspada investasi yang ada di OJK, nah, itu bisa langsung diketahui hasilnya. Nah, kemudian sebelum dimasukkan ke situ sebetulnya kalau buat iseng aja kita sebetulnya sudah bisa menolaknya dari awal ketika kita sudah mengetahui bahwa bentuknya dia ini, misalnya websitenya bagus, dia punya perjanjian semua bagus, tapi kita akan tanya izinnya ada enggak,
Nah, pasti dia tidak punya izin untuk menghimpun dana dari masyarakat yang hanya dikeluarkan oleh dua instansi, yaitu OJK atau BI, Bank Indonesia. Jadi kalau dia nggak punya dua surat itu, ya udahlah, mending kita nggak usah naruh Surat di apa situ. itu, Pak? Nah, itu surat izin ya. Jadi surat izin yang menunjukkan bahwa perusahaan tersebut diberikan izin dan kewenangan memang untuk menghimpun dan mengelola dana dari masyarakat. Kayak pinjol lah, pinjaman online, itu diberikan izin, ada. Tapi ada juga yang tidak. Nah, itu. Jadi tetap harus dilihat. Nah, kalaupun dia sudah punya izin pun, itu juga tidak serta-merta bahwa dia menjadi legal. Tapi harus dilihat apakah dalam pengoperasiannya dia mengikuti nggak peraturan-peraturan pemerintah yang ada. Pengelolaan dananya. Pengelolaan dananya dilaporkan, kemudian sesuai dengan ketentuan. Kan ada kan bahwa kalau itu ditawarkan di atas bunga bank, itu dianggap sebagai risiko investasi dan itu tidak ditanggung oleh pemerintah kan, seperti semacam itu. Berarti itu sudah resikonya dianggap bahwa ya kayak judi. Ya sudah, Anda sudah tahu kalau resikonya di atas itu ya. Sekarang kalau misalnya kita minta perlindungan hukum, ya bisa, tapi uangnya kan tidak bisa kembali. Kita hanya bisa masukkan orangnya ke penjara aja. Nah, seperti itu. Oke, kalau misalnya nih Pak, kita awalnya sudah yakin, kita sudah periksa, oh ini sudah benar. Ternyata setelah kita memasukkan dana ke tempat tersebut, ternyata didapati mereka gagal bayar atau ini termasuk investasi bodong. Nah, kira-kira langkah apa yang bisa kita lakukan sebagai masyarakat supaya mungkin ya dengan satu harapan dana kita bisa kembali atau bagaimana begitu? Mohon sarannya. Ya, selama ini yang udah dilakukan, yang harus dilakukan, yang pertama, Anda harus membuat pengaduan secara resmi. Yang pertama itu bisa melalui pengaduan secara online itu ke OJK ya, mengenai ke Satgas Waspada Investasi. Satgas Waspada Investasi. Di situ nanti Anda akan diminta untuk menulis mulai kronologi singkat, kemudian nama dan tempat dan alamat. Nah, dari berbekal itulah harapannya adalah supaya bisa dilakukan semacam pencegahan, apakah itu blokir ataukah semacam pemeriksaan ya, nah, seperti itu. Baru setelah kemudian Anda bisa kemudian melaporkan itu ke tingkat kepolisian kalau memang Anda sudah melakukan upaya mediasi. Jadi Anda berusaha minta baik-baik pengembalian uang itu. Kenapa kok sudah jatuh tempo, kok punya saya kok nggak dibayar, ya kan? Nah, kenapa ini? Nah, itu Anda minta baik-baik. Anda bisa menulis surat konfirmasi, surat somasi. Kalau nggak dijawab, baru di mediasi, nggak bisa, baru kemudian kita ajukan pelaporan. Kalau kita merasa bahwa itu ada unsur pidananya, ya. Tapi kan sekali lagi pidana itu tidak akan mengembalikan uang, Bu Bulan. Pidana ya? tidak akan mengembalikan uang. Tidak akan mengembalikan uang, dia hanya menghukum badan. Kalau Anda pengen uangnya kembali, itu hanya ada satu cara, yaitu Anda mengajukan gugatan. Gugatan itu Anda bisa mengajukan gugatan ganti rugi ke pengadilan negeri. Itu berarti namanya gugatan perdata. Waktunya kurang lebih ya 6 bulan. Atau Anda mengajukan upaya PKPU, penundaan kewajiban pembayaran utang, ke pengadilan niaga yang waktunya hanyalah 25 hari sudah diputus. Nah, 25 hari, tapi pada prakteknya kemarin ada terjadi di salah satu badan juga bukan 25 hari, cukup panjang Pak, berbulan-bulan. Nah, itu bagaimana? Kalau sidangnya pasti 25 hari Mbak Bulan, karena sidang PKPU dan putusan itu tidak boleh lebih dari 25 hari. Itu nggak pernah dilanggar. Tetapi yang lama dalam PKPU itu adalah pemberesannya. Pemberesan itu mulai dari input data nasabah. Ini benar nggak ini nasabahnya? Apalagi kalau nasabahnya 180.000 atau 300.000 dan sebagainya. Nah, dicocokkan dulu dengan database, misalnya dari perusahaan investasi tadi, dicocokkan dengan data tagihannya nasabah, kemudian jumlahnya uangnya berapa, bunganya berapa, itu butuh waktu, karena yang namanya proses verifikasi kan begitu. Nanti setelah selesai verifikasi, itu akan dilakukan upaya perdamaian. Dia menawarkan perdamaian, mau dicicil 10 tahun, 5 tahun, 1 tahun, berapa persen bunganya. Nah, itu butuh lagi yang namanya rapat kreditur untuk pembahasan. Jadi
Yang lama itu adalah proses pemberesannya. Proses pemberesannya. Iya, kalau hukumnya sudah jelas, pasti. Cuma dengan diajukannya upaya hukum itu berarti Anda sudah mengunci statusnya dia supaya dia tidak bisa kemana-mana. Anda kunci dia, nah tinggal sekarang secara hukum dia harus menyelesaikannya untuk melakukan pengembalian. Dan perlu Bu Wulan ingat bahwa rata-rata yang pernah saya tangani juga bersama dengan tim LBH juga yang lain, rata-rata tingkat pengembalian investasi dari perusahaan-perusahaan yang investasi bodong ini, ya, yang investasi yang memang bermasalah ini, itu rata-rata tingkat pengembaliannya itu memang 3 sampai dengan 5 tahun. Jadi 3 sampai 5 tahun itu baru pokoknya aja lunas. Itu kalau kita bicara dari sisi durasi waktu. Tetapi kalau dari tingkat pengembalian investasinya, ya, jadi istilahnya kalau untuk refund kita punya investasinya itu jarang yang mencapai 70%, jarang. Karena di tengah-tengah jalan itu pasti ada banyak hambatan. Ada banyak hambatan. Apakah perusahaan ini tiba-tiba setelah nyicil 5-10 kali tiba-tiba dia kolaps, dia menyatakan pilot juga ada. Akhirnya kita harus merelakan seperti itu. Nah, hal-hal inilah yang kemudian makanya diminta disikapi oleh kita bahwa dibutuhkan sebuah strategi untuk menyelesaikan persoalan-persoalan investasi bodong ini. Salah satu tipsnya adalah kalau kita ingat ya bahwa uang yang masuk itu pasti melalui perusahaan, tetapi dia akan mengalir kepada rekening yang sifatnya pribadi, dari pribadi pengurus, baik itu direktur atau komisaris. Makanya kalau kita hanya sampai kepada perusahaan aja dengan PKPU, ya berarti kalau di kasnya perusahaannya kosong, ya sudah. Ya adanya ya cuma ini uangnya, misalnya adanya cuma sisa saldonya 100 juta ya 100 juta. Tapi kalau misalnya dananya itu akhirnya keluar ke rekening pribadi, apakah itu kita bisa deteksi itu? Nah, satu-satunya jalan itu hanya bisa dilakukan melalui melaporkan tindak pidana, bukan hanya penipuan, bukan hanya penggelapan, tapi juga pencucian uang. Jadi digandeng jadi satu. Karena kalau sudah pakai ada pencucian uangnya, TPPU, itu berarti nanti data dari PPATK, jadi seluruh transaksinya itu akan ketahuan bahwa ketika uang yang Anda kirimkan masuk ke rekening perusahaan, nah uang yang dari perusahaan ini ngalir kemana kan akan ketahuan. Nah dari situlah sebetulnya. Jadi ya kalau kita mau ngelaporkan, jangan cuma ngelaporkan penipuan atau penggelapan, laporkan aja sekalian tindak pidana pencucian uang, karena dengan demikian maka akan lebih mudah dilacak, karena sekarang semua menggunakan sistem digital kan, di bank juga gitu. Jadi jangan cuma berhenti pada perusahaannya aja, karena uang itu memang masuk ke rekening perusahaan tetapi dia diambil atau dialihkan ke kantong-kantong atau nama-nama pribadi dari pengurus, termasuk dialihkan menjadi aset-aset atas nama pengurus, ya direksi, komisaris, dan pemegang saham. Itu dari pengalaman dan dari fakta yang selama ini saya pelajari. Ya. Apakah ketika mereka sudah mengajukan gugatan dan sebagainya, Pak, kalau misalnya dari yang sudah ada kemarin yang terjadi yang mungkin sudah diputuskan pilot atau apapun itu, Pak, apakah masih ada dana yang bisa kembali ke masyarakat gitu, Pak, ke pemilik atau nasabah itu? Nah, selama perusahaan itu masih ada, berarti dana itu masih ada. Hanya tinggal sekarang yang perlu dipertanyakan adalah kemana uang yang diinvestasikan. Karena kalau memang dia adalah perusahaan yang sejatinya adalah perusahaan memang untuk semacam kayak pengelolaan uang, kayak bank, ketika nasabah narik ya duitnya mestinya ada dong. Mestinya harusnya ada. Nah, tapi kalau duitnya nggak ada, itu harus dijelaskan kemana uangnya. Apakah uangnya diinvestkan dalam bentuk aset, atau diinvestkan dalam bentuk usaha, atau dalam bentuk pasar uang, mungkin dibuat main falas, atau dibuat main reksadana atau saham. Itu yang harus tergambar jelas di dalam nanti yang namanya proposal perdamaian ini. Jadi kalau nanti
perusahaan itu mau minta damai dengan nasabahnya, pasti dia akan menyampaikan yang namanya proposal perdamaian. Nah, dari situlah tugas kita semua untuk kritis, kita tanya, sebetulnya uang kita itu kemana? Gitu, dipakai untuk apa? Itu yang selama ini banyak yang tidak terjawab. Iya, betul sekali, Pak. Itu. Jadi begitu ribet sebenarnya kalau bicara soal investasi bodong gitu. Nah, ya, Pak, ya. Namun supaya mencegah untuk next ke depannya kita tidak terlibat dalam investasi bodong sendiri, apa sih nasihat yang ingin Bapak sampaikan untuk kita semuanya? Baik, kalau menurut saya ya, kalau untuk mencegah yang ini saya bacain dulu, sampai dengan bulan Juni itu jumlah kasus investasi bodong di Indonesia itu mencakup 45 triliun. Ini data sampai bulan Juni. 45 triliun ya, jumlah kerugian. 2021 ini, Pak? 2021. Total dana nasabah yang tersangkut di berbagai investasi bodong. Ada pengaduan dari masyarakat itu sekitar 2.772. Ini yang masuk ke Satgas Investasi ya. Nah, ini ada beberapa contoh, ada yang sampai bisa menghimpun dana sampai 3,2 triliun, ada yang paling kecil miliatan. Nah, rata-rata memang boleh disebutkan, Pak, kalau ini kan memang sudah ya. Putus ya. Boleh. Jadi kayak misalnya ada yang dari Cipaganti. Ini jenis koperasi yang ada di Bandung, ya. Ini Cipaganti ini sebetulnya perusahaan publik, ya. Dia adalah terkenal dengan perusahaan jasa ekspedisi, penyewaan bis. Pokoknya kalau di Bandung tidak ada yang tidak kenal Cipaganti. Orang pasti tahu, mulai travel segala macam. Nah, percaya dong, berarti kalau ini perusahaan yang bonafit ya, itu aja tingkat kerugian nasabahnya 3,2 triliun. Ya, tuh. Kemudian ada DBS, ini sama dengan Asian Gold Concept, ini ngomongnya kayak simpan pinjam emas. Padahal secara fisik emasnya nggak ada. Jadi kita kayak beli gitu aja, tapi emasnya disimpan sama dia. Nah, itu. Ini juga ada Raihan Jewelry, Lautan Emas Mulia ya. Ini emas semua nih, Pak? Ini ya emas. Terus kalau GBI ini Primas ini investasi di bidang pohon kebun jati. Jadi dibilang bahwa kita membeli petak, ada kebun di tengah gunung, tengah hutan. Padahal itu kebun tanahnya punyanya perhutani. Perhutani misalnya. Jadi kebanyakan teman-teman ini melupakan sebuah asas yang sederhana. Jadi kalau kita beli sebuah properti juga ya, pasti memang ada HGB-nya. Tapi kalau HGB itu kan cuma mengenai bangunannya. Tapi tanahnya yang harus ditanyakan. Ini tanah di bawah bangunan ini punyanya siapa? Nah, banyak yang terjadi. Kayak contoh lah ya, ada ruko-ruko yang strategis, saya nggak usah sebutin namanya, di tengah kota Surabaya itu tempatnya strategis. Ada HGB-nya. Coba tanya, ternyata tanahnya punyanya Pemkot. Nah, berarti kan yang punya tanahnya Pemkot. Kita cuma punya bangunannya. Nah, kalau nanti misalnya terjadi mau dipakai sama Pemkot, ya bangunannya harusnya dipindah. Kan gitu kan nggak mungkin. Ya. Ini sama dengan investasi yang bodong ini ya, sama. Primas itu sampai 3 triliun itu. 3 triliun sama. Nah, ini tadi kan kalau saya bacakan yang dari Waspada Investasi ya. Yang pertama itu sebelum investasi di perusahaan yang bodong tadi, Anda harus cari tahu nih informasi perusahaannya, karyawannya dan produknya. Nah, ini yang paling gampang, cek di websitenya tadi Waspada Investasi ya. Kemudian Anda harus minta dia punya rencana pemasaran sama penjualannya, salinan tertulisnya. Istilahnya kita minta bisnis konsep atau bisnis plan-nya dia gimana, proposalnya dia gimana. Nah, itu. Kemudian juga ini ada juga biasanya menggunakan promosi atau promotor ya. Ini biasanya kebanyakan marketing ya. Kemudian cari tahu apakah ada produk sejenis di pasaran. Pasti banyak. Karena rata-rata mereka ini bermain dalam bidang investasi yang padat modalnya banyak tapi sedikit sekali aktivitasnya. Kayak zaman saya dulu ketika saya pernah mempilotkan sekaligus itu di tahun 2004 sampai 2007 itu kurang lebih 18 perusahaan investasi yang bodong ini. Itu menawarkan iming-iming mulai dari 100 juta dapatnya 10 juta sebulan.
Nah, akhirnya orang berlomba-lomba. Memang pada awalnya itu lancar karena di tahun pertama sampai tahun ketiga itu lancar karena banyak orang juga tertarik ya. Nah, itu kayak semacam arisan. Jadi arisan itu kan harusnya kalau kita arisan orangnya 20, berarti kan harusnya ditutup nih 20 ya. Sampai dengan orang ke-20 dapat kan tidak boleh dibuka yang baru. Putaran yang baru. Ini enggak. Oh, dia masuk. Jadi masuk aja terus sehingga yang masuk terakhir ya dapatnya terakhir. Kan begitu logikanya ya, Ya untuk kalau terakhir masih ada duitnya. Betul. Nah, itu. Dan semakin besar keuntungan, ya semakin besar resiko ya. Ini yang harus dipahami. Nah, ini yang harus memang ini yang seringkali menjadi iming-iming dari para teman-teman yang ngikutin di investasi ya. Seperti itu, Bulan. Ya, gitu. Baik. Ini tadi tentang investasi bodong dan juga tips bagaimana caranya kita menghindari investasi bodong itu sendiri. Ya. Oke. Terima kasih Pak Hans. Sama-sama. Untuk hadirannya, untuk sharingnya buat kita. Next untuk topik selanjutnya boleh sharing juga. Boleh. Ya? Terima kasih juga buat Mbak Bulan dan teman-teman. Ya. Baik, saudaraku, ini tadi kita bincang tentang investasi bodong. Nah, kalau Anda punya pertanyaan seputar investasi bodong atau kasus-kasus hukum lainnya, boleh dong Anda bisa komen di komen ini di video ini. Silahkan nanti di next pertemuan bersama Pak Hans Edward kita juga akan membahas beberapa yang Anda mungkin juga ingin tanyakan ke kita. Baik, terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa di event talk show inspiratif selanjutnya.